Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenarsya Lazuardi dari EF24B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Deep First Search. Di sini DFS adalah algoritma pencarian dan penelusuran dalam struktur data graph atau tree yang berjalan dengan menelusuri cabang depth sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali ke backtrack dan menelusuri cabang lainnya. Jadi di sini DFS menelusuri dari cabang yang paling dalam, lalu baru kembali ke cabang sebelumnya, lalu menelusuri ke cabang yang lainnya. Seperti contoh ini, di sini eh, satu di bercabang ke 278. Di sini kita ke kiri dulu, ke 2, lalu ke 3 semakin dalam, ke 4. Karena 4 tidak ada cabang, maka kita kembali lagi ke 3, lalu dari 3 kembali ke 5. Dari 5 tidak ada cabang, naik lagi ke 3, kedua, lalu ke 6. Di 6 kembali lagi ke 2, ke 1, lalu ke 7. Dari 7 kembali ke 1, ke 8, ke 9, ke 10, kembali ke 9, ke 11, kembali ke 9, ke 8, lalu ke 12. Jadi kita mencari data yang paling dalam terlebih dahulu ke kiri. Setelah datanya sudah dalam, lalu balik lagi ke data ke atas. Seperti itu terus sampai datanya sudah eh, di visit. Lalu ini ada kode programnya. Di sini fungsi DFS rekursif. Fungsi ini menelusuri simpul vertex dan semua simpul tetangganya. Lalu ada graf vertex I sama dengan 1. Ini berarti ada jalur yang dari vertex ke I. Lalu jika I belum dikunjungi, kita lanjut telusuri ke sana secara rekursif atau mengambil fungsi sendiri. Lalu konsep kerjanya DFS mulai dari fungsi awal ya, tadi start. Lalu jika sudah dikunjungi, ditandai simpul tersebut, lalu diulangi langkah-langkahnya. Ini langsung codingan yang ke ini. In main. Penjelasannya ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah simpul. Dengan contoh simpulnya 5 atau berapapun yang ingin dimasukkan. Sini ada inisialisasi matriks. Di sini membuat agensi matriks berukuran vertis, lalu diisi kosong semua, lalu buat array visit untuk menyimpan apakah simpul sudah dikunjungi. Di sini array visit ditentukan untuk mengetahui apakah simpul tersebut sudah dikunjungi atau belum. Kita menggunakan ini visit. Lalu agensi matriks ini diisi 0. Lanjut ke ini. Inisialisasi matriks. Di sini membuat agensi matriks tetap 0. Sini cout masukkan sisi edge dengan contoh misalkan edge-nya 4 atau ya 4. Kita mulai dari 0 sampai 3. Input pasangan simpul U dan V yang saling terhubung. Graf UV sama dengan 1 artinya ada jalur dari U ke V. Karena graf tidak berarah, maka V juga terhubung ke graf V dan U. Di sini ada start adalah simpul awal untuk mulai DFS. Lalu program akan menampilkan urutan simpul yang dikunjungi mulai dari simpul tersebut. Lalu ke contoh hasil kode program yang dijalankan. Di sini saya melakukan kode program dari memasukkan jumlah simpul vertexnya 5, lalu jumlah sisi edge-nya 4, lalu untuk pasangan simpul yang terhubung saya menggunakan 0 dan 1, lalu 0 dan 2, 1, 3, 3, 4, dan DFS-nya mulai dari simpul 0. Jadi hasil DFS traversalnya 0, 1, 3, 4, 2. Di sini kelebihan dari DFS. Program ini menjelajahi graf menggunakan algoritma DFS rekursif. Cocok untuk memahami penelusuran mendalam dalam struktur graf.
Terus visited digunakan agar mengunjungi simpul agar tidak sampai 2 kali. Cocok untuk graf kecil karena memakai agensi matriks. Lalu kelebihannya berguna untuk mendeteksi siklus cycle dalam graf, dapat digunakan dalam backtracking, topological sort, dan pathfinding. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang Diver Search. Selanjutnya akan saya serahkan ke anggota kelompok saya yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jipandia dari kelas IF24B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Breadth First Search atau yang biasa disingkat BFS. Ini adalah tugas akhir UAS untuk data. Langsung saja di slide berikutnya. Di sini ada contoh program BFS. BFS itu apa? BFS itu dimulai dari simpul awal, root atau start node, lalu mengunjungi semua tetangga langsung dari simpul tersebut terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke simpul-simpul pada tingkat berikutnya. Bagaimana cara kerja BFS? BFS yaitu cara kerjanya ada 3, mulai dari simpul awal, start node, yang kedua masukkan simpul tersebut ke dalam antrian kue, yang ketiga selama antrian tidak kosong, ada 3 poin, ambil simpul dari depan antrian, yang kedua tandai simpul sebagai telah dikunjungi, yang ketiga tambahkan semua tetangga node yang terhubung yang belum dikunjungi ke antrian. Di sini ada contoh codingan yang saya buat programnya, yaitu di sini ada class guard. Class guard itu ada beberapa poin. Class guard membuat class guard untuk menyimpan dan mengolah struktur guard. Variable v adalah jumlah simpul vertex. ADJ adalah array dari list yang menyimpan koneksi atau tetangga dari setiap simpul agency list. Kode ini adalah bagian awal dari implementasi traversal BFS pada guard berarah di mana simpul-simpul dijelajahi mulai dari simpul awal dan diperluas ke semua tetangga terdekat sebelum pindah ke simpul yang lebih jauh. Yang selanjutnya di sini ada codingan yang kedua atau lanjutannya, yaitu di sini ada beberapa kode, bisa saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada kode visited star sama dengan true. Ini menandai simpul awal start sebagai sudah dikunjungi. Yang kedua ada antrian full start, menambahkan simpul awal ke dalam antrian BFS. Yang selanjutnya ada while antrian empty adalah perulangan dilakukan selama antrian tidak kosong, artinya masih ada simpul yang perlu ditelusuri. INT node sama dengan antrian found, mengambil simpul terdepan dari antrian untuk proses. Yang selanjutnya ada cout node, menampilkan simpul tersebut ke layar output traversal BFS antrian pub. Yang selanjutnya antrian pub, menghapus simpul dari antrian karena sudah diproses. Yang selanjutnya lagi ada for auto, yang belakangnya plus i, melakukan literasi pada semua tetangga dari simpul saat ini node if visited. Selanjutnya, jika tetangga tersebut belum dikunjungi, maka andai dikunjungi visited sama dengan true, tambahkan ke antrian untuk diproses selanjutnya antrian push. Yang berikutnya ada guard, ada yang terakhir, codingan yang terakhir. Guard penjelasannya membuat guard G dengan 6 simpul, yaitu simpul 0 sampai 5. Yang selanjutnya penjelasan G tambah add G X Y, menambahkan sisi berarah dari simpul X ke simpul Y. Yang selanjutnya ada G BFS dalam kurung 0 tutup kurung, menjalankan traversal BFS dimulai dari simpul 0. BFS akan menelusuri simpul sesuai urutan antrian. Potongan ini menyusun guard lalu memanggil fungsi BFS untuk menelusuri semua simpul yang terhubung dari titik awal simpul 0 sambil mencetak urutan simpul yang dikunjungi. Lalu di slide selanjutnya ini ada hasil dari program yang saya jalankan, yaitu hasil BFS transversal mulai dari simpul 0, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya program yang kamu jalankan melakukan breadth first search atau BFS pada sebuah guard yang memiliki minimal 6 simpul sampai 0 sampai 5 dan traversal dimulai dari 0. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan dijelaskan
ke materi selanjutnya oleh saya Muhammad Fahad Arizal dengan nomor induk mahasiswa 240102072 dengan materi Bellman-Ford. Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford adalah algoritma untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lain dalam sebuah graf yang berarah. Bahkan jika graf tersebut memiliki sisi dengan bobot negatif, algoritma ini berbeda dengan Dijkstra yang tidak bisa menangani bobot negatif. Seperti ini contoh foto dari Bellman-Ford. Lalu ada cara kerja algoritma Bellman-Ford. Pertama, inisialisasi. Jarak terpendek dari titik awal ke semua titik lain diinisialisasi dengan tak hingga, kecuali titik awal itu sendiri yang jaraknya 0. 2. Relaksasi sisi. Algoritma ini kemudian melakukan iterasi sebanyak jumlah titik 1 kali pada setiap iterasi. Algoritma akan memeriksa setiap sisi dalam graf. Jika jarak terpendek titik akhir sisi dapat diperpendek dengan melewati sisi tersebut, maka jaraknya diperbarui. Ketiga, ada deteksi siklus negatif. Setelah iterasi selesai, algoritma melakukan satu itegrasi lagi untuk memeriksa apakah ada siklus negatif. Maka jika masih ada sisa yang bisa direlaksasi, itu berarti ada siklus negatif dalam graf. Lalu ada contoh codingan dari Bellman-Ford. Pertama, struktur edge. Struktur ini dipakai buat nyimpen informasi tentang edge atau sisi di graf, yaitu SRC simpul asal, dash simpul tujuan, weight bobot atau berat edge tersebut. Jadi setiap edge di graf direpresentasikan pakai struct ini. 2. Ada fungsi Bellman-Ford. Fungsi ini ngejalanin algoritma Bellman-Ford buat nyari jarak terpendek dari satu simpul source ke semua simpul lain di graf. Parameternya ada vertex artinya jumlah simpul, source artinya simpul awal, edges artinya list semua edge yang ada. 3. Ada inisialisasi jarak. Di awal semua jarak dari simpul source ke simpul lain dianggap tidak hingga, kecuali jarak ke dirinya sendiri yang diset menjadi 0. Yang keempat, ada proses relaksasi. Bagian inti algoritma diulang sebanyak 5 sampai maksudnya jumlah simpul sampai 1 kali. Karena itulah batas maksimum untuk memastikan semua jarak terpendek sudah dihitung dengan benar. Setiap edge dicek apakah bisa memperpendek jarak dari simpul asal ke tujuan. Kalau iya, jaraknya terupdate. 5. Ada siklus negatif. Setelah relaksasi selesai, dicek lagi apakah masih ada edge yang bisa memperpendek jarak. Kalau masih bisa, berarti ada siklus dengan bobot negatif di graf. Ini penting karena algoritma Bellman-Ford bisa deteksi kondisi ini berbeda dengan Dijkstra. Keenam, ada output. Kalau nggak ada siklus negatif, maka hasil akhir dari jarak terpendek dari simpul sumber ke semua simpul lainnya. Seperti ini contoh dari codingan Bellman-Ford. Dan ini ada contoh hasil kode program yang dijalankan dari codingan slide ke-3 dan ke-4. Ini hasilnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.